Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan, dan rancangan Tuhan. Hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ini lagi ramai diperbincangkan di media sosial, baik dari Kristen ataupun dari Muslim, bahwa Ustadz Abdul Somad ini sudah keluar dari agama Islam, sudah murtad, sudah meninggalkan agama Islam, dan sudah dibaptis. Dan banyak saudara-saudara kita yang di Kristen itu memberikan komentar bahwa Ustadz Abdul Somad ini sudah dijamah oleh Tuhan Yesus, bahwa Ustadz Abdul Somad ini sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita lanjutkan, apakah teman-teman di sini percaya dengan apa yang ada di video itu, bahwa Ustadz Abdul Somad sudah keluar dari agama Islam, sudah dibaptis, sudah murtad? Kalau saya sama sekali tidak percaya dengan video ini, karena video ini hanyalah sebuah editan dari Edis TV. Jadi Edis TV ini pendebat bagi orang Kristen, pendebat yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita melihat debatnya, hanya mengeluarkan hinaan untuk orang Islam, hanya mengadu antara ayat. Tidak ada debat ilmiah dari Edis TV ini. Karena orang Kristen itu kalau debat ilmiah sama sekali tidak berani. Kalau memang video ini palsu, mana yang aslinya? Maka di sini kita tunjukkan aslinya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Ya khaira mauludin bimakkata qad ata, ya khaira mauludin bimakkata qad ata, ذلت لهيبتي جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا، 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 يا نبينا. Jadi kita sudah melihat bagaimana video aslinya. Jadi mereka ini terus-menerus menyebarkan fitnah. Di sini mengatakan Ustadz Abdul Somad itu sudah dibaptis, sudah keluar dari agama Islam. Kenapa mereka ini memfitnah Ustadz Abdul Somad ataupun Muslim ataupun Islamnya? Karena sekarang ini gereja-gereja itu udah mulai banyak yang kosong. Bukan di luar negeri, tapi di dalam negeri, di Indonesia ini. Dan bisa kita melihat bagaimana mualaf itu setiap harinya terus bertambah. Jadi mereka ini mempunyai kekhawatiran yang sangat tinggi, akhirnya mengeluarkan fitnah. Jadi di sini kita lihat bagaimana video editan dari Edis TV ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan, dan rancangan Tuhan. Hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kita sudah melihat bagaimana video palsunya. Jadi mungkin mereka ini nggak bisa memurtadkan umat muslim, akhirnya memfitnah umat muslim dengan mengatakan bahwa Ustadz ini sudah dibaptis, bahwa Ustadz ini sudah dibaptis. Jadi bisa kita lihat bagaimana sekarang mualaf dan murtad. Mualaf itu dalam per bulan itu bisa mencapai 50 orang, dan paling sedikitnya 10 orang itu dalam per bulan. Sedangkan murtad itu dalam per 3 bulan itu hanya 5 orang. Paling rendahnya itu 3 orang, itu dalam per 3 bulan.
Bandingkan mualaf per bulan itu bisa mencapai 50 dan murtad itu per 3 bulannya hanya 5 orang. Jadi dari itu mereka ini mulai menyebarkan fitnah bahwa Ustadz Abdul Somad ini sudah keluar dari agama Islam. Maka terjadilah murtad massal di mana-mana. Biasanya kan seperti itu. Apalagi kalau kita mendengarkan bagaimana kesaksian dari yang murtad-murtad ini. Mereka mengatakan bahwa mereka itu bermimpi dengan Tuhannya, bahwa mereka itu ketemu dengan Tuhannya, kemudian melihat Tuhan itu pakai kolor, kemudian melihat Tuhan itu lagi meeting sama para nabinya. Nah, ini kan sama sekali nggak masuk akal kesaksian seperti ini. Nah, makanya kalau saudara kita yang di Kristen itu sama sekali nggak berani debat ilmiah. Satu pendeta pun, satu orang Kristen pun nggak berani debat ilmiah. Karena Alkitabnya sangat banyak sekali bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, teknologi, meteorologi. Nah, jadi kepada teman-teman di sini silahkan di share videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.